Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tempat, menjadikan waktu bisa dipergunakan oleh kaum muslimin untuk beribadah di dalamnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan." Dan bumi dijadikan untuk kita adalah tempat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, ternyata ada tempat-tempat istimewa yang ketika kita beribadah di tempat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, peluang oleh Allah untuk melakukan rihlah, untuk melakukan satu perjalanan, maka kata Nabi, utamakan 3 tempat, utamakan 3 masjid. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, utamakan kita datang ke Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua, kita disuruh untuk mendatangi Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk berkunjung ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan di 3 masjid tersebut itu lebih utama, lebih istimewa dibandingkan dengan di tempat-tempat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala yang berlipat-lipat ketika ibadah dilaksanakan di 3 masjid tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga terkait dengan waktu. Ternyata meskipun Allah menjadikan waktu bagi kita semua untuk kita bisa beribadah pada waktu-waktu tersebut, dan ternyata ada waktu-waktu yang istimewa jika seandainya kita gunakan untuk beribadah di dalamnya.
Siang hari yang paling baik itu adalah wukuf di Arafah. 10 hari yang paling baik itu adalah 10 hari mulai dari awal di bulan Zulhijjah sampai tanggal yang ke-10. Lalu kemudian bulan yang paling baik itu adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan yang jumlahnya 29 atau 30 hari itu di 10 hari yang terakhirnya lebih istimewa dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Lalu di 10 hari yang terakhir itu ada lagi yang lebih istimewa, yaitu di malam-malam ganjil. Dan di malam-malam ganjil itu ada yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang Allah sediakan ganjaran 1000 bulan bagi hamba-hambanya yang beribadah di waktu tersebut. Dan di malam Lailatul Qadar itu ada yang lebih istimewa lagi, yaitu di sepertiga yang terakhir. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, sebentar lagi akan mendatangi kita. Apakah kita sudah siap menyambutnya dengan sambutan yang hangat, seperti halnya kita menyambut tamu agung, tamu yang ditunggu-tunggu, tamu yang dinanti-nanti, tamu yang nanti akan memberikan banyak kebaikan-kebaikan untuk kita, tamu yang akan memberikan keberkahan, tamu yang akan memberikan keutamaan-keutamaan buat kita. Apakah kita sudah siap menyambutnya? Kenapa hadirin? Karena memang bulan ini memang kedatangannya mesti kita siapkan. Kita siapkan hati kita dengan lapang. Kita siapkan juga fisik kita. Kita siapkan juga perbekalan dari sisi materi. Kita siapkan juga ilmu tentang Ramadan dan ibadah-ibadah yang terkait dengannya dan lain sebagainya. Agar apa? Ya, agar kita bisa optimalkan bulan ini dengan baik, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya Allah menjadikan bulan Ramadan ini yang di dalamnya Allah syariatkan puasa, agar Allah ingin menjadikan hamba-hambanya yang mukmin meningkat tingkatannya menjadi hamba yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Ramadan itu detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam demi jamnya, hari demi harinya, minggu demi minggunya adalah merupakan di antara waktu-waktu yang istimewa, yang ketika dilewatkan maka tentu akan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang rugi, bahkan celaka. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Waraghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabli ayyuk faralah." Siapa saja yang ketika Ramadan datang, dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan tersebut, bahkan ampunan Allah saja dia tidak dapatkan, maka orang ini celaka. Orang ini celaka, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan nikmat yang luar biasa ini untuk kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata banyak di antara manusia itu yang tidak bisa menggunakan nikmat Allah, terutama nikmat sehatnya, nikmat waktu luangnya untuk dipergunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam salah satu sabdanya Nabi mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihah wal faragh." Ada dua nikmat yang seringkali manusia tertipu
ketika mendapatkan nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan juga waktu luang. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dalam hitungan hari lagi akan mendatangi kita. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan sambutan yang hangat. Kita siapkan diri kita untuk mengisi hari demi harinya di bulan Ramadan itu dengan aktivitas beribadah, aktivitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.